Pernahkah kamu membayangkan ada seseorang yang hidup di tengah kerasnya padang pasir, di lingkungan yang terbiasa merampas dan bertahan dengan cara apapun, namun justru hatinya menolak semua itu? Rasulullah pernah bersabda, "Tidak ada yang dipikul bumi dan tidak ada yang dinaungi langit yang lebih jujur daripada Abu Dzar." Kalimat ini bukan sekadar pujian, ini adalah gambaran siapa dia. Di sebuah lembah bernama Waddan, jalur yang menghubungkan Makkah dengan dunia luar, tinggal sebuah kabilah bernama Ghifar. Mereka hidup dari bagian kecil yang diberikan kafilah Quraisy, kafilah yang membawa dagangan ke negeri Syam atau kembali darinya. Itu pun hanya sisa yang sedikit. Dan jika mereka tidak mendapatkan apa yang dianggap cukup, mereka tidak segan menghadang dan mengambilnya dengan paksa. Di tengah kabilah seperti itu, hiduplah seorang laki-laki bernama Jundab bin Junadah yang dikenal dengan Abu Dzar. Ia bagian dari mereka, tetapi tidak serupa dengan mereka. Hatinya berani, pikirannya tajam, dan pandangannya jauh ke depan. Ia merasa sesak melihat berhala-berhala yang disembah kaumnya selain Allah. Ia mengingkari kerusakan agama yang dijalani manusia saat itu dan memandang keyakinan mereka sebagai sesuatu yang kosong dan tidak bernilai. Dalam diam, ia menunggu, seolah yakin akan datang seorang nabi yang akan mengisi akal dan hati manusia dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Hingga suatu hari, kabar itu benar-benar sampai kepadanya. Saat ia berada di pedalaman, berita tentang seorang nabi baru yang muncul di Makkah mulai terdengar. Tanpa menunda, ia berkata kepada saudaranya, "Unais, pergilah ke Makkah, cari tahu tentang orang ini, orang yang mengaku sebagai nabi, yang katanya menerima wahyu dari langit. Dengarkan apa yang ia katakan, lalu bawakan kepadaku." Ini bukan rasa penasaran biasa. Ini adalah pencarian yang sudah lama ia tunggu. Unais pun berangkat menuju Makkah. Ia bertemu dengan Rasulullah, mendengar langsung ucapannya, lalu kembali ke kampung halaman. Abu Dzar menyambutnya dengan penuh harap, dengan rasa rindu yang sudah lama tertahan, lalu bertanya tentang kabar nabi baru itu dengan penuh keinginan. Unais berkata, "Demi Allah, aku melihat seorang laki-laki yang mengajak kepada akhlak yang mulia, dan ucapannya bukanlah syair." Abu Dzar langsung bertanya, "Lalu apa yang dikatakan manusia tentangnya?" Unais menjawab, "Mereka mengatakan dia penyihir, dukun, dan penyair." Abu Dzar terdiam sejenak, lalu berkata dengan tegas, "Demi Allah, engkau belum menghilangkan dahagaku, belum memenuhi apa yang aku cari. Maukah engkau menjaga keluargaku agar aku bisa pergi dan melihat sendiri urusannya?" Unais menjawab, "Silakan, tetapi berhati-hatilah dengan penduduk Makkah." Keesokan harinya Abu Dzar menyiapkan bekalnya sendiri. Ia membawa kantong kecil dan satu kantong air, lalu berangkat menuju Makkah. Tujuannya satu, bertemu Nabi dan memastikan sendiri kebenaran yang selama ini ia tunggu. Ia tiba di Makkah dalam keadaan waspada. Ada rasa takut yang ia simpan. Ia telah mendengar bagaimana Quraisy murka terhadap agama mereka dan bagaimana mereka menyiksa siapa saja yang berani mengikuti Muhammad. Karena itu, ia memilih diam. Ia tidak bertanya kepada siapapun, sebab ia tidak tahu apakah orang yang ia tanya termasuk pengikutnya atau justru musuhnya. Saat malam tiba, Abu Dzar berbaring di masjid. Ia sendirian, tetap diam, tetap berhati-hati. Di saat itulah Ali bin Abi Thalib melihatnya. Ia mengenali bahwa laki-laki ini adalah orang asing, lalu berkata, "Kemarilah, ikut denganku." Abu Dzar pun pergi bersamanya dan bermalam di rumahnya. Namun sepanjang malam itu, tidak satu pun dari mereka saling bertanya. Pagi harinya Abu Dzar mengambil kembali kantong dan bekalnya, lalu kembali ke masjid, masih tanpa bertanya, masih menyimpan tujuannya. Hari kedua pun berlalu, namun ia belum juga menemukan Nabi. Saat malam kembali datang, ia kembali berbaring di tempat yang sama. Ali kembali melihatnya lalu berkata, "Belumkah seseorang mengetahui tempat tinggalnya?" Abu Dzar kembali diajak, kembali bermalam di rumahnya. Dan lagi-lagi, tidak ada pertanyaan di antara mereka. Hingga malam ketiga, Ali akhirnya berkata, "Tidakkah engkau ceritakan apa yang membawamu ke Makkah?" Abu Dzar menjawab dengan tenang namun tegas, "Jika engkau berjanji akan menunjukkanku apa yang aku cari, maka akan aku ceritakan." Ali pun memberinya janji itu. Saat itulah Abu Dzar berkata, "Aku datang dari tempat yang jauh untuk mencari Nabi baru itu dan mendengar apa yang ia katakan." Wajah Ali langsung berubah. Terlihat jelas kegembiraan di wajahnya. Ia berkata, "Demi Allah, dia benar-benar Rasul Allah."
Lalu ia melanjutkan dengan hati-hati, "Jika pagi tiba, ikuti aku kemanapun aku pergi. Jika aku melihat sesuatu yang aku khawatirkan atasmu, aku akan berhenti seolah-olah sedang membuang air. Jika aku terus berjalan, maka ikutilah aku sampai engkau masuk ke tempat yang aku masuki." Malam itu Abu Dzar tidak bisa tidur. Rasa rindu dan keinginannya untuk bertemu Nabi membuatnya gelisah. Ia menunggu pagi dengan hati yang penuh harap. Begitu pagi datang, Ali berjalan dan Abu Dzar mengikutinya dari belakang, tanpa berpaling sedikit pun, tanpa mempedulikan apapun di sekitarnya, hingga akhirnya mereka masuk menemui Rasulullah. Abu Dzar berkata, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Sejak saat itu Abu Dzar menjadi orang pertama yang memberi salam kepada Rasulullah dengan salam Islam, dan setelah itu salam itu menyebar hingga menjadi salam kaum muslimin. Rasulullah pun menghadap Abu Dzar, mengajaknya kepada Islam dan membacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran. Tidak butuh waktu lama, Abu Dzar langsung mengucapkan kalimat kebenaran. Ia masuk Islam saat itu juga, sebelum ia beranjak dari tempatnya. Ia termasuk orang-orang pertama di antara yang paling awal menerima kebenaran. Abu Dzar melanjutkan kisahnya sendiri. Ia berkata, "Aku tinggal bersama Rasulullah di Makkah. Beliau mengajariku Islam dan membacakan kepadaku sebagian Al-Quran. Kemudian beliau berkata kepadaku, 'Jangan engkau kabarkan keislamanmu kepada siapapun di Makkah. Aku khawatir mereka akan membunuhmu.'" Namun Abu Dzar menjawab, "Demi zat yang jiwaku berada di kekuasaannya, aku tidak akan meninggalkan Makkah sampai aku datang ke masjid, lalu menyuarakan kebenaran itu di tengah-tengah Quraisy." Rasulullah tidak berkata apa-apa. Abu Dzar melanjutkan, "Aku pun datang ke masjid, sementara Quraisy sedang duduk berbincang. Aku berdiri di tengah mereka, lalu berseru dengan suara lantang, 'Wahai kaum Quraisy, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah.'" Belum selesai kalimat itu terdengar, mereka semua terkejut. Mereka bangkit dari tempat duduknya dan berteriak, "Tangkap orang yang keluar dari agamanya ini." Mereka langsung menyerbu Abu Dzar, memukulnya tanpa henti, hingga hampir membunuhnya. Di saat itulah Al-Abbas, paman Nabi, datang. Ia segera melindungi Abu Dzar dengan tubuhnya, lalu berkata kepada mereka, "Celakalah kalian. Apakah kalian akan membunuh seorang dari kabilah Ghifar, sementara jalur perdagangan kalian melewati mereka?" Seketika itu mereka berhenti dan meninggalkannya. Abu Dzar berkata, "Ketika aku sadar, aku kembali menemui Rasulullah. Saat beliau melihat keadaanku, beliau berkata, 'Bukankah aku telah melarangmu mengumumkan keislamanmu?' Aku menjawab, 'Wahai Rasulullah, ada kebutuhan dalam diriku dan aku telah menunaikannya.' Rasulullah lalu berkata, 'Kembalilah kepada kaummu, sampaikan kepada mereka apa yang engkau lihat dan dengar, ajak mereka kepada Allah. Semoga Allah memberi manfaat kepada mereka melalui dirimu dan memberimu pahala karena mereka. Dan jika engkau mendengar bahwa aku telah tampak berkuasa, maka datanglah kepadaku.'" Abu Dzar melanjutkan kisahnya, "Aku pun kembali hingga sampai ke perkampungan kaumku. Di sana aku bertemu dengan saudaraku, Unais. Ia bertanya, 'Apa yang engkau lakukan?' Aku menjawab, 'Aku telah masuk Islam dan aku membenarkannya.' Tidak lama, Allah lapangkan hatinya. Ia berkata, 'Aku tidak punya keinginan selain mengikuti agamamu.' Lalu ia pun masuk Islam dan membenarkan kebenaran itu. Kemudian kami mendatangi ibu kami. Kami mengajaknya kepada Islam. Ia berkata, 'Aku pun tidak punya keinginan selain mengikuti agama kalian berdua.' Maka ia pun masuk Islam. Sejak hari itu, keluarga kecil ini bergerak. Mereka berdakwah di tengah kabilah Ghifar, tanpa lelah, tanpa berhenti, hingga banyak dari mereka masuk Islam, dan salat pun mulai ditegakkan di tengah mereka. Sebagian yang lain berkata, "Kami akan tetap seperti ini hingga Rasulullah datang ke Madinah. Jika beliau telah sampai di sana, barulah kami masuk Islam." Dan ketika Rasulullah benar-benar tiba di Madinah, mereka pun masuk Islam. Lalu Rasulullah bersabda, "Ghifar, semoga Allah mengampuni mereka. Dan Aslam, semoga Allah memberi keselamatan kepada mereka." Abu Dzar tetap tinggal di pedalamannya, hingga peristiwa besar berlalu satu demi satu. Badar, Uhud, dan Khandaq. Setelah itu, ia datang ke Madinah dan mengkhususkan dirinya untuk Rasulullah. Ia meminta izin untuk melayani beliau, dan beliau mengizinkannya.
Ia pun hidup dekat dengan Rasulullah, menikmati kebersamaan dengannya, dan merasa cukup dengan melayaninya. Rasulullah pun memuliakannya. Setiap kali bertemu dengannya, beliau selalu menyalaminya, menampakkan wajah yang cerah dan menyambutnya dengan penuh kehangatan. Namun ketika Rasulullah wafat, Abu Dzar tidak sanggup tinggal lama di Madinah. Kota itu terasa kosong, majelis-majelisnya tidak lagi sama. Maka ia pun pergi menuju wilayah Syam dan tinggal di sana sepanjang masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, Abu Dzar tinggal di Damaskus. Di sana ia melihat sesuatu yang mengguncang hatinya. Manusia mulai condong kepada dunia, tenggelam dalam kemewahan dan larut dalam kenikmatan. Ia tidak bisa diam. Ia mengingkari itu, menegur dan menyampaikan dengan keras apa yang ia anggap sebagai penyimpangan. Kabar itu sampai kepada Utsman radhiyallahu anhu. Maka ia memanggil Abu Dzar ke Madinah. Abu Dzar pun datang. Namun tidak lama, ia kembali merasa sempit. Ia tidak nyaman melihat kecenderungan manusia kepada dunia dan manusia pun merasa berat dengan ketegasannya, dengan kritiknya yang terbuka dan tajam. Akhirnya Utsman memerintahkannya untuk pindah ke sebuah tempat bernama Rabzah, sebuah desa kecil di sekitar Madinah. Abu Dzar pun berangkat ke sana, menjauh dari keramaian manusia, hidup sendiri, dalam keadaan zuhud, tidak tertarik dengan apa yang ada di tangan manusia. Ia tetap teguh di atas jalan yang dahulu dijalani Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, memilih yang abadi daripada yang fana, memilih akhirat daripada dunia. Suatu hari seorang laki-laki masuk ke rumahnya. Ia melihat ke sekeliling, namun tidak menemukan apapun. Tidak ada perabot, tidak ada harta. Ia bertanya, "Wahai Abu Dzar, di mana barang-barang kalian?" Abu Dzar menjawab dengan tenang, "Kami memiliki rumah di sana. Maksudnya di akhirat, kami mengirimkan ke sana barang-barang terbaik kami." Laki-laki itu memahami maksudnya, namun berkata, "Tetapi engkau tetap membutuhkan sesuatu selama engkau masih hidup di dunia ini." Abu Dzar menjawab singkat, "Pemilik rumah ini tidak akan membiarkan kami tinggal lama di dalamnya." Suatu ketika penguasa Syam mengirimkan kepadanya 300 dinar. Ia berkata, "Gunakan ini untuk memenuhi kebutuhanmu." Namun Abu Dzar menolaknya. Ia mengembalikan harta itu, lalu berkata, "Apakah ia tidak menemukan seorang hamba Allah yang lebih membutuhkan daripada aku?" Begitulah hidupnya, sederhana, keras terhadap dirinya sendiri dan tidak terikat sedikit pun dengan dunia. Hingga pada tahun 32 Hijriah, datanglah saat itu. Kematian menjemput seorang hamba yang hidupnya dipenuhi kejujuran dan kezuhudan. Seorang yang pernah dipuji langsung oleh Rasulullah dengan sabda yang begitu kuat. Tidak ada yang dipikul bumi dan tidak ada yang dinaungi langit yang lebih jujur daripada Abu Dzar. Ia pergi, tetapi jejaknya tetap tinggal. Sebuah kehidupan yang tidak banyak bicara tentang dunia, namun sangat jelas menunjukkan arah menuju akhirat. Apa sebenarnya yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup Abu Dzar? Kisah ini tidak berhenti dicerita. Ia meninggalkan jejak yang jelas bagi siapa saja yang mau memperhatikan. Rasulullah menyebutnya sebagai manusia paling jujur. Ini bukan sekadar pujian, tapi kunci untuk memahami semuanya. Kejujuran itu bukan hanya di lisan, tapi di sikap hidup. Abu Dzar tidak pernah berpura-pura. Apa yang ia yakini benar, itulah yang ia jalani. Meski harus berhadapan dengan siapapun. Ia lahir di lingkungan yang keras, kabilah yang hidup dari sisa dan kadang dari merampas, tapi itu tidak membentuk hatinya. Ini menunjukkan bahwa lingkungan tidak selalu menentukan. Ada hati yang tetap bersih, meski hidup di tengah kerusakan. Kegelisahannya terhadap berhala juga bukan hal kecil. Ia merasa sempit, tidak tenang melihat kesyirikan. Ini tanda bahwa fitrah masih hidup. Hati yang hidup tidak akan nyaman dengan kebatilan meskipun semua orang di sekitarnya menganggapnya biasa. Dan ketika kabar tentang Nabi sampai kepadanya, ia tidak berhenti pada rasa ingin tahu. Ia bergerak, ia mencari, ia datang sendiri ke Makkah. Ini pelajaran penting, bahwa kebenaran tidak datang kepada orang yang hanya menunggu. Ia harus dicari. Keberaniannya juga bukan keberanian kosong. Ia tahu risiko, tahu bahwa Quraisy menyiksa orang yang mengikuti Nabi, tapi ia tetap datang. Bahkan setelah masuk Islam, ia memilih berdiri di tengah mereka dan mengumumkan keimanannya. Ini keberanian yang lahir dari keyakinan.
Menariknya, Islam tidak mengubah karakter dasarnya tapi mengarahkannya. Dulu ia berani tanpa arah. Setelah Islam, keberaniannya menjadi pembela kebenaran. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak menghapus kepribadian, tapi meluruskannya. Setelah itu, ia tidak memulai dakwah dari tempat jauh. Ia kembali ke keluarganya, saudaranya, ibunya, menjadi yang pertama ia ajak. Dan dari situ, dakwah meluas ke kabilahnya. Satu orang bisa menjadi sebab perubahan satu kaum. Ketika ia melihat perubahan pada manusia, kecenderungan kepada dunia, kemewahan yang berlebihan, ia tidak diam, ia menegur, ia menyampaikan. Meskipun akhirnya ia harus hidup jauh dari keramaian. Ini pelajaran lain bahwa menjaga prinsip kadang membuat seseorang harus berdiri sendiri. Kehidupan di Rabazah menjadi penutup yang sangat jelas. Rumahnya hampir tidak berisi apa-apa. Ketika ditanya, ia berkata bahwa ia sedang mengirim hartanya ke akhirat. Ini bukan ucapan kosong, ini cara pandang hidup. Dunia hanya tempat singgah, bukan tujuan. Bahkan ketika diberi harta, ia menolaknya. Bukan karena tidak butuh, tapi karena tidak ingin terikat. Ini menunjukkan bahwa zuhud bukan berarti tidak punya, tapi tidak bergantung. Dan pada akhirnya, ia benar-benar hidup sendiri. Jauh dari keramaian, jauh dari pujian manusia, tapi justru disitulah terlihat kekuatannya. Ia tidak butuh banyak orang, selama ia tetap berada di atas kebenaran. Semua ini bermuara pada satu hal. Ketika kebenaran masuk ke hati yang jujur, ia tidak akan berhenti di ucapan. Ia akan mengubah cara berpikir, cara bersikap, bahkan seluruh arah hidup. Sekarang pertanyaannya, kalau kita tahu kebenaran dan sejauh mana kita berani hidup dengannya? Kalau kamu merasa kisah ini bukan sekadar cerita, tulis di komentar bagian mana yang paling mengena. Dan jika kamu ingin terus mengikuti kisah-kisah seperti ini, tetap di channel Lentera Kisah.